Ya wis, berarti ini kita mau membahas tentang ini ya, apa namanya? WS2 DETF, yang dimana WS2 itu maksudnya worksheet 2 differential equation dan transfer function. Di sini di apa namanya, di PDF ini itu ada beberapa task atau perintah yang perlu dikerjakan. Di sini kan ada 8 nomor, tapi ini bukan berarti semuanya itu soal. Nah, dimulai dari soal pertama dulu. Ini soal pertama ya. Derive the first order differential equation in time domain. Maksudnya ini kita disuruh menentukan persamaan differential order pertama di time domainnya rangkaian rangkaian RC ini dengan gambar seperti ini. Ini VI, V input sama V output. Terus soal nomor 2 itu kita disuruh mencari solusi di dalam domain waktu. Ini tuh kalau awakmu tahu ini solusi homogen, solusi khusus, sama solusi total di zaman masa-masa matematika teknik. Nah, itu yang dicari. Yang ketiga ada transfer function. Transfer function ini didapat dari setelah awakmu mendapatkan first order atau order pertama persamaan diferensial, itu nanti kalian langsung ditransformasikan menggunakan Laplace untuk mendapatkan transfer functionnya. Terus yang keempat ini cuma disuruh jelasin apa itu time constant menurut kalian. Nah, ini simulasi ya, simulasi. Jadi nomor 5 sama 6 ini tuh apa namanya, tentang simulasi dari yang ini, simulasi untuk ngeplotting rangkaian RC kalian. Jadi ini itu buat MATLAB, codingan buat MATLAB. Ini yang ini R sama C nya tinggal diganti angkanya sama variasi yang ada di nomor 8. Nah, kalau mau pakai yang simulink ya pakai ini input step, terus pakai block transfer FCN, transfer function ini. Terus nanti diganti angkanya sama ini R resistor sama kapasitornya, kan ada 3 soal nih di nomor 8. Itu maksudnya ini kita disuruh melakukan 3 percobaan dengan variasi yang berbeda. Terus measure the time constant. Nomor 7 sama 8 ini berhubungan. Measure time constant maksudnya ya kalian hitung, kalian ukur time constantnya tuh berapa. Nah, makanya kenapa di tugasku ini aku menyertakan, tak sertain kalkulasi secara manual juga. Terus ini juga ada pertanyaan terakhir, what is the difference? Ini maksudnya apa perbedaan tiap percobaan ini dan mengapa atau bagaimana value atau nilai dari resistor dan kapasitor atau time constant itu dapat mempengaruhi respon dari sistem rangkaian RC gitu. Jelas yo soalnya yo. Saya, aku ada pertanyaan Boleh sedikit. boleh. Boleh scroll ke bawah lagi nggak dikit? Jadi antara dengan codingannya itu kodenya Hmm. sama simulingnya itu salah satu apa gimana? Pilih salah satu. Di sini kan ada choose either using M-file or Simulink. Ini maksudnya pilih mau ngerjain lewat Simulink atau ngerjain lewat MATLAB. Gitu. Awamu kayak apa? MATLAB lah. MATLAB enak. Oh, M-file ya. Yoi. Wes Oke, berarti lanjut. wes yo. Oke, lanjut kita langsung ke nomor 1 tentang ini. Derive the first order differential equation. Nah, kita disuruh untuk menurunkan persamaan diferensial ke orde 1 di dalam domain waktu. Nah, yang pertama kita dapat rangkaian RC yang dimana di sebelah kiri ini V input, sebelah kanan ini V output. Nah, di sini ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika arus melewati resistor itu kan disebut IR, arus resistor. Kemudian ketika melewati kapasitor itu IC, ini nggak kelihatan ya, tapi ini IC pokoknya. Nah, IR sama IC itu sama. Ini nih, IR sama IC itu sama karena ini kan rangkaian seri ya. Jadi arusnya sama, makanya kita menggunakan hukum KVL atau Kirchhoff voltage, yang mana rumusnya adalah sigma V sama dengan 0. Artinya jumlah tegangan yang ada pada rangkaian ini itu sama dengan 0. Nah, tapi di sini di soal itu tidak menyebutkan berapa tegangan yang ada. Maka bisa diasumsikan bahwa tidak ada tegangan yang mengalir di rangkaian RC ini, atau kita sebut tegangannya itu tegangan apa ya, VN gitu, atau VO, V0. Gitulah. Di sini ada VCT. VCT ini tegangan pada kapasitor, VR tegangan pada resistor, dan ada VI dan ada VO. Nah, terus kemudian di sini tuh ada ini ya, apa namanya, penyelesaian hukum Kirchhoff-nya dulu, apa menggunakan looping. Jadi di sini itu kita menentukan arah arusnya, ya arah arusnya dari mana, dan karena memang di gambar itu arahnya itu dari kiri ke kanan ya, V in ke V out-nya itu dari kiri ke kanan ya, makanya
Makanya di sini VIT atau V inputnya ini kita negatifkan, kita negatif ya. Untuk negatif sih. Aduh. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan semua tegangan atau semua apa ya, di variasi tegangan yang ada di rangkaian RC tersebut, yaitu ada V input, kemudian VR atau tegangan pada resistor, dan tegangan pada kapasitor. Dengan kapasitor itu sama dengan 0. Kemudian di sini kan ada persamaan lagi ya. Ya, jadi di sini tuh ada persamaan yang kenapa kok tiba-tiba kita muncul nih I kali R ini. Nah, karena di antara V input sama VC ya, atau tegangan pada kapasitor hanya yang dilalui apa ya, yang memiliki hukum ohm. Berkaitan dengan hukum ohm ini kan tegangan terhadap resistor ya. Aku nggak pakai yang ini lagi. Ntar ya, tak bukain yang oret-oretan. Nah, yang ini sama ya, sebenarnya ini sama. Nah, di sini kan ada diketahui V input VRT ya, ini I kali R resistor, karena melalui arus. Itulah kenapa hanya di VRT saja yang apa namanya, yang diturunkan jadi I kali R. Kemudian untuk VCT itu sama dengan V output. Kenapa? Karena ya kalau dalam rangkaian seri ya, misal ada tegangan masuk gitu ya. Pada kapasitor kan, kapasitor akan melakukan charge ya kan. Pada saat melakukan charge ini tuh nilai tegangan yang ada di sini sama nilai tegangan yang keluar itu kan sama gitu dalam satu sirkuit atau rangkaian. Kemudian kita balik ke sini ya, kita balik ke sini. Nah, hukum Kirchhoff, tegangan-tegangan yang ada di rangkaian ini kan sudah dimasukkan ke dalam persamaan nih. Ini min tambah sama dengan 0, kemudian ini juga terus akhirnya diturunkan. Nah, yang VR ini diganti, disubstitusi menggunakan rumus yang ini, yang I kali R, IT kali R ditambah VO. Nah, karena VC sama dengan VO, maka di sini aku bisa ganti VC atau tegangan pada kapasitornya itu ku jadikan tegangan output, VO atau tegangan output. Kemudian di sini kenapa kok tiba-tiba muncul CdVOT per dt? Nah, jadi di sini tuh kita itu ada yang namanya penurunan. Jadi rumus dari IC atau apa namanya, arus terhadap kapasitor itu kan kalau dinaikkan itu kan C kali VC atau kapasitor kali tegangan pada kapasitor. Nah, karena kita melakukan turunan tuh untuk persamaan diferensial kita, maka CVC itu berubah menjadi CdVC per dt. Jadi hubungan arus dan tegangan kapasitor ini. Nah, kemudian setelah kita bentar. Nah, ini kan karena I ini, kenapa kok I bisa jadi IC? Karena arus yang mengalir di rangkaian seri itu kan sama. Jadi bisa dikatakan I itu sama dengan IR sama dengan IC. Nah, di sini kita masukkan yang IC-nya. IC kali R. Jadi R-nya ini masih ada. I-nya kita substitusikan pakai ini, pakai turunan pertama dari si arus terhadap kapasitor, yaitu CdVO per dt. Kenapa kok VO? Karena VC sama VO sama, jadi di sini pada saat diturunkan itu dVO per dt. Sebenarnya bisa dVC per dt juga bisa aja. Terus setelah sudah dimasukkan, hasilnya kan sudah nih, sudah lengkap lah. VI, terus ini substitusi, VR substitusi, kemudian I-nya disubstitusi, terus ada R-nya. Tambah VOT sama dengan 10. Nah, kemudian hasilnya adalah RC dVOT per dt tambah VOT sama dengan VIT. Ini kenapa bisa terjadi begini? Karena kita melakukan perpindahan ruas. Yang awalnya semula VI-nya ini negatif di awal. Nah, karena kita melakukan perpindahan ruas ke belakang, ke 0, kan 0-nya ini hilang nih. Kita pindah nih, ini pindah ke belakang sehingga menghasilkan VI-nya ini positif. Nah, tapi karena dVO R sama VOT-nya ini memang sedari awal dari ruas kiri, maka dia tidak akan berubah apa ya, positif negatifnya tidak berubah sehingga hasilnya positif. Terus ini kenapa dari C dV per dt dikali R jadi RC? Karena nilainya ini itu sama, biar rapi. R-nya ini dipindah ke depan, kemudian dikali C, terus dilanjut dengan persamaan ininya. Dan untuk membuktikan kenapa ini kalau dipindah ke sini itu sama aja, kita bisa asumsikan dengan angka. Misal C-nya kita anggap angka 2, dVO-nya kita anggap angka 3, kemudian R-nya kita anggap berapa ya namanya? 4 deh, 4. Terus yang dt-nya 2. Nah, C-nya kan 2, dikali 3 kan 6, dikali 4 itu 24, dibagi 2 12. Nah, sekarang coba kita balik ke sini. Nah, ini R-nya berarti kan 4 kali 28 kali 3 24 dibagi 2 12. Jadi ini sama. Tambah VOT sama dengan V input T. Ini adalah orde pertama, PD orde pertama menggunakan KVL. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini sih aku ada yang mau ditanyain sih.
Apa tuh? Em, Tadi kenapa bisa VC sama VOT itu sama? Karena Kenapa? karena tegangannya sama tak? Karena paralel apa gimana? Bukan. Kenapa VC sama VO, ya kan? Ya, Karena gini, kan ini itu VC itu kan tegangan pada kapasitor ya. Dan pada saat ini itu belum ada tegangan. Maksudnya tegangan di sini tuh kayak nggak ada ya, karena memang nggak ada gitu kan. Nah, sehingga kita bisa asumsikan tegangan pada kapasitor ini kan sama dengan tegangan output gitu. tapi bukannya kalau apa namanya ya? Bukannya arus itu ada karena ada tegangan juga ya? Arus ada karena tegangan ya. Itulah. Nah, maka dari itu bukan gitu ya. Aku juga agak bingung di sini ya. Nah, ini kan Hmm. apa ya, RC itu sebenarnya dia itu respon karena ini memang belum ada. Jadi ini belum ada itu bukan berarti dia nggak punya tegangan gitu. Jadi memang nilainya itu kan apa ya, hitungannya masih diraba-raba gitu ya. Oke. Jadi nilainya itu Berarti masih sebenarnya di situ tuh ada VI-nya juga kan? ya ada. Terus di sampingnya kapasitor itu VO-nya sebenarnya. Yo di di sampingnya. Oh, ya ya ya. Berarti tegangan yang ada di kapasitor itu kita ibaratkan yang kata dua kabel yang di belakang kapasitor itu tuh kayak misalkan multimeter lah. Kita Yo. tuh kayak ngecek tegangan yang ada di kapasitor itu. Hmm. Makanya sama dengan outputnya. Ya kayak gitu. Kurang lebih kayak Oh, gitu. siap, siap. Kemarin soalnya yang bisa jelasin anunya itu Andar. Aku lupa soalnya. Maksudnya kurang bisa menjelaskan dengan anunya kalau rangkaian listrik nih. Kacau. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, oke, Harusnya Berarti oke. kayak begitu. asumsi saja ya. Apa? Maksudnya itu kayak asumsi kalau memang ada tegangannya gitu. Iya, karena memang nggak dikasih tahu tegangannya berapa itu belum tahu, kita belum ada. Ya, jadi secara teori ya benar sih harusnya sih ya. Karena Mm-mm. inputnya ya sebelum resistor sama yang setelah kapasitor itu. Nah, Mm-mm. dua yang di belakang sampingnya kapasitor itu kita ibaratkan multimeter lah. Kita mau ngecek tegangan yang ada di kapasitor. Makanya Yo, bisa dibilang outputnya tuh di situ. Jadi output sama kapasitor itu bisa dibilang sama. mm nice ya, kamu bisa Ya, ya. menjelaskan lebih lebih anu. Oke, Iya, apa? bentar. Minus tadi gimana? Yang Apa? minus VI itu dapat dari mana? Minus Minus VI. V itu dapat dari ini, dari arah loop. Jadi V input ini kan Kirchhoff. input ya. Ini aku nggak tahu gimana jelasinnya kenapa di negatif. Tapi biasanya kalau arusnya kalau loopnya ini dari kiri ke kanan tuh pasti diawali dari negatif dulu gitu. Kayak Ya, selalu karena negatif dulu. Karena karena apa? itu kan looping ya. Ya, Karena itu looping. Jadi saat looping itu tuh kita hitungnya bukan dari setelah Oh, inputnya dari bawahnya ya? gitu loh. Dari arah ke Jadi di bawah itu bawahnya bawah lagi, ke atas ya? sebelumnya lagi. oh, akhirnya cuy masuk akal asli Suwon ya. Ternyata aku juga Oh, masih berarti dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah ya? Itu ya. kan Ya, bawah kan minus kan? heeh. Oh, Kalau Kirchhoff tuh kayak gitu. Misalkan kita pakai baterai lah. Kita pakai Hmm. baterai yang sebelum resistor itu, yang sebelah sebelah apa namanya? Kiri ya. Yo. Ya, nah, kita ibaratkan di situ ada baterai. Nah, Hmm. baterai itu tuh nanti misalkan jadi VI-nya lah, Yo. inputnya lah gitu kan. Nah, dalam hukum Kirchhoff itu tuh pasti kalau misalkan loopingnya kayak gitu, itu pasti min VI dulu. Nggak bisa kalau VI. Kecuali kalau misalkan mau VI-nya duluan yang positif, yang lainnya berubah yang di belakangnya. Itu sih. Ya. oke oke Oke, oke oke. oke. Nah, ini Next. Oh, untuk apa? bentar. Tadi yang RC DVOT per DT eh, itu jawaban dari nomor satu apa gimana tuh Ya, itu tadi? jawaban dari nomor satu. Kan kita cuma disuruh menurunkan persamaan diferensial order satunya dulu. Menurunkan? Menurunkan ke persamaan diferensial order satu menggunakan KVL itu hasilnya. Bentar ya. Sebentar. JNJ. Oh, oke. Terus nomor dua itu berarti temukan solusi dari domain waktunya ya. Bukan, iya ya, benar. Nah, untuk nomor 2 itu pakai yang ini. Nah, ini find the solution. Ini kelihatan jelas apa enggak ya? Kok kayak agak Oh, Aman. berarti nomor satu tadi itu udah selesai ya. ada Tadi yang di hubungannya. bawahnya itu apaan? Itu hubungan. Jadi nomor satu sama 2 itu ada hubungannya. Kalau di sini kamu juga ada DVO-nya ya? DV doang ya?
RCDV. Iya, ini aku nulisnya emang kayaknya keburu-buru apa gimana. Ini harusnya DVO ya, ini harusnya DVO ini. Oke, 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 noted. Nah, Tio, DV. ini kan sama toh, yang lihat-lihat ini, perhatikan yang A sama yang ini kan sama ya. Hmm. Nah, sekarang Oh kita iya, lanjut. nomor dua itu ada DVO-nya lagi tuh muncul lagi. Nah, ya ini harusnya. Nah, sekarang kita disuruh mencari solusi di time domain. Ini nanti aku jelasin, mungkin ada beberapa hal yang nanti aku kalau kalian tanya tuh nggak paham. Soalnya memang dari situnya kayak gitu-gitu. Jadi nanti Apa aku apa maksudnya gimana? banyak gini, kan ini kan ada beberapa yang terlihat kayak apa ya, aneh gitu ya, aneh, unik-unik gitulah. Konstantanya lah Hmm. tiba-tiba itu nanti dapat dari mananya itu aku cuman bisa jelasin dikit gitu loh. Ya wes, pelan-pelan aja lah. Oke. Pelan-pelan aja ngejelasin. Sip. Yang pertama Tiba-tiba di ada sini. integral Yuk. pula. Apa? Apa? Tiba-tiba ada integral anjing di bawah. Iyalah, emang ada. Nah, ini kita kan tadi, aku kan tadi bilang ya, tegangannya itu kan kita nggak tahu nih, apa namanya, berapanya itu kan nggak tahu. Pada saat Ya, memainkan solusi untuk mencari solusi, kita asumsikan V outputnya itu nol gitu, karena memang tidak ada tegangan lah. Anggapannya itu tidak ada tegangan. Ya, hmm. kalau Hmm. outputnya nggak ada tegangan kan berarti V inputnya juga nggak ada dong. Makanya Inputnya nggak ada. kalau outputnya itu Kalau nol, Ya, asumsi saja sih. asumsinya asumsi aja ya. kalau VO Oh. 0, nah V inputnya kan ya sama aja kayak VO, V 0, V output. Apalagi ini kan rangkaian seri gitu ya. Ya, Nah, oke, di sini aku nulis input step karena rangkaian RC itu memang dia berhubungan dengan input step ya, pergerakannya itu. Gitu sih. Terus di sini itu adalah penurunannya. Jadi di sini itu RC DVOT per DT plus VO sama dengan V1. Di sini kan karena V inputnya itu sama dengan 0 atau sama dengan VO, maka di sini kutulis 0. Di sini kutulis 0 ya. Terus di sini RC-nya kupindah ruas. Kenapa kupindah ruas? Karena di sini kita mau melakukan pemisahan variabel buat masing-masing itu bisa diintegralin. Nah, ini kemarin juga anak-anak itu tanyanya gini, kenapa kok nggak dijumlah aja terus diintegral ya? Jawabannya bakal kayak bukan nggak mungkin ya, nggak tahu mungkin apa enggaknya tuh kurang tahu ya. Habis ini ditambah ini dulu kan ribet-ribet gitulah. Makanya kita lakukan pemisahan variabel. Nah, karena ini mau kupisah, maka di sini aku melakukan yang namanya apa ya, ngumpulin sekawan, apa sih, perkalian sekawan, intinya yang variabelnya sama kita taruh di satu satu circle, intinya gitulah, satu circle yang ini juga sama gitu. Nah, ini makanya setelah DVOT per DT ditambah 1 per RC. 1 per RC ini karena sifat matematika ya, kalau pindah ruas dari kali jadi bagi 1 per RC terus dikali VO. Nah, ini masih ada VO nya nih. Pas sampai ke bawah ini kan nolnya, aku mau pindah ruas, nolnya kan ku hilangin, jadi ini yang 1 per RC nya ini mau kupindahin ke belakang toh, ya kan? Sebentar, Apa aku toh? potong. Sebentar. Enggak. Ini entah aku yang salah paham apa gimana. Itu RC setauku nggak bisa dipindah kayak gitu. Iya dah. Iya, karena masih satu ruas hitungannya. Kecuali VO-nya ini itu ada di samping sama dengan 0. Jadi VO VO-nya kecuali VO-nya itu ada di sama dengan, setelah sama dengan, itu tuh baru bisa dipindah. kecuali VO nya ada di sebelah sama dengan baru bisa dipindah. Iya ya, harusnya gitu Ya, memang ya. heeh. Apa karena gini ya, karena sifat ini, karena kan aku sendiri pas waktu ngulik-ngulik ya, ini tuh kalau misal nih kan ini katamu VO nya di mana? VO-nya semisalkan ada di 0. VO nya di sini berarti 1 per RC gitu kan? 1 per RC ya baru bisa dipindah. Iya ya, Dan nggak minus. kalau minus itu berarti gini, 1 per RC kan dipindah ke 0. Jadi yang ada di DVOT-nya ini nolnya itu hilang, terus plus jadi negatif. Ini nggak tahu ya Pak, gimana ini, emang aku belajar itu ya nggak tahu belajarnya beda apa gimana ya. Jadi kan ini kalau pindah ruas itu kan ya ini kan dari kali ya, sifat kali. Kalau ini kan RC dikali ya, DVOT per DT terus ditambah VO. Di sini kan aku mau melakukan pemisahan gitu ya, atau ini illegal move tuh gimana. Terus ini ku pindah RC-nya ke circle, kok circle, ke tempatnya si VO. Nah, karena dia pindah gini itu jadi satu gitu ya, sebenarnya kayak nggak masuk juga ya, karena ya memang
apa Karena emang namanya? masih satu ruas. Iya. Kecuali PO-nya ini emang ada di misalkan contoh dari awalnya misalkan RC DVOT per DT langsung sama dengan PO. Nah, Mm-mm. baru RC-nya itu bisa pindah ke PO. Jadi satu per RC PO Ya harusnya gitu kali ya. dan tanpa minus. Harusnya gitu kali ya. Kayaknya Hmm. sih. Kalau gini, kalau misalkan awakmu apa namanya ini VO-nya habis itu dipindahin kan. Mhm. Jadi makanya sisa DVO T per VO Mhm. gitu kan. Nah, setauku nggak bisa sih kalau kayak gitu. Kecuali saya bentar. Oh, kecuali minusnya dihilangin. Hmm. Ini yang bagian ini soalnya Kalau apa? Apa, Pak? kalau minusnya dihilangin itu nilainya baru sama aja, baru bisa sah. Oh, jadi ini nggak boleh minus ya? Ya, saya bentar aku bayangin lagi. Misal kalau nggak Mm-mm. boleh minus nih ya, Mm-mm. misal nggak boleh Semisal minus. Berarti kalau VO. gitu kali Nah, VO. Kali VO atau semisalkan kali DT? Semisalkan RC DVOT per DT plus VO sama dengan VI. Nah, kita VI-nya itu kan jadi nol, ya kan tadi. Ya. Nah, VI-nya jadi nol, terus VO, terus bawahnya ini harusnya yang sebelum mindahin RC ini, itu ada RC lagi, RC DVOT per DT, Ya. tambah, bukan, udah nggak ada tambah lagi, sama dengan VO. Nah, habis itu kalau mau pindahin RC-nya, itu bisa. Oh, iya yo. Kayaknya aku salah di sini deh. Berarti kalau Hmm, dikoreksi berarti ini yang slide slide 2 baris 2 ini harusnya RC-nya masih ada di sini terus karena ini nol maka sama dengan VO gitu. Ya, saya bentar aku tulisin ya, biar nanti aku kirim di grup Discord. Saya bentar. Yo yo. Jadi ini berarti anu ya, apa namanya kita ini ada kesalahan sedikit ini. Nah, ini tapi nggak tahu ya kemarin aku lihat Pak Dwiki soalnya. Aku menyimak sekali Pak Dwiki. Tahu dah Pak Dwiki dapat dari Oh, mana ide itu? oh iya dah. Saya sebentar, nanti Tapi kita nanti cocokin lagi kita ya. bandingin aja ini sama yang punyamu tadi ya. Oke, sebentar ya. Jangan ketawa gitu dong. Ini Iya. ini ralat ya. Ini jadi harusnya ini RC-nya ada di depan, terus ini satu per RC ini harusnya nggak ada. Jadi RC DVC per DT tambah VO sama dengan nol, baru di sini nolnya dipindah dan VO-nya jadi negatif, baru menghasilkan Hmm, hasil yang ini ya, yang ini DVOT hmm, per VO. iya, benar Nah, sekali. oke. Nah, baru di sini di bagian ini kita melakukan integral kedua sisi. Yang mana di sini aku sebenarnya kan ini sama ya. Satu per VO DVO sama DVOT per DT kan sama. Yang ini. Hmm, Karena kan satu kali DVO ya sama aja kayak ini. Nah, kenapa aku melakukan ini? Karena aku ingin menyamakan sifat integral. Jadi sifat integral itu ada yang namanya sifat satu per X, yang dimana sifat integral satu per X itu menghasilkan logaritma natural, yaitu ln VO nih. Ya, jadi oke. logaritma. Jadi ini sifat. Jadi kalau tanya ini gimana penurunannya gimana ya Zar yo, be awakmu bingung. Nah, ini memang Hmm, ada tabelnya dan satu per x, integral satu per x itu menghasilkan logaritma natural. Terus yang di samping karena ini, oh ya ini aku ada satu hal yang ku ingat dari Pak Dwiki. Jadi ketika dia nyampe kayak gini nih, ini aku lupa kalau ku breakdown ke depan lagi aku lupa. Tapi intinya pada saat posisi seperti ini, RC-nya ini tidak dianggap konstanta. X itu variabel apa konstanta menurutmu ya? X. Iya, konstanta apa variabel? Hmm, apa ya? Yang buat penyebut gak sih? Lebih ke penyebut Iya, gak sih? Gak tahu ya, bingung aku juga sih. oke lah Lupa sih, bukan penyebut. soalnya kalau enggak oke lah variabel ya. Nah, variabel sama angka kan dua hal yang berbeda ya. Hmm, Nah, di sini uniknya RC ini itu kita dianggapnya itu angka gitu. Waktu itu ya. Jadi si RC ini jadi angka. Jadi kan dia ini kan satu per RC ya. Kalau misal kita ikut sifat logaritma yang sifat integral yang satu per x ini tuh ternyata nggak masuk sifat itu. Nah, oh, aku kemarin oke. aku itu melakukan permisalan ya. Kan ini ada dua variabel tuh berarti kalau misal ini variabel berarti kan satu per x x itu atau satu per x y. Nah, itu ternyata dia itu nggak masuk ke logaritma natural ini, nggak ada tabelnya. Jadi, ku asumsikan ini ikut kata Pak Dwi ini angka ya. Aku nggak berani nyebut orang lah takut salah nanti. Nah, intinya
Ini anggap angka, jadi 1/RC dt. Nah, karena diturunkan kan D-nya hilang, D per D-nya itu Hmm. kan pasti hilang ya. Terus di sini Hmm. T-nya itu pindah ke atas. Nah, ini kan sama aja tuh 1 kali T/RC. Kalau kita abaikan D-nya tuh, kan sama. Sehingga Apa gimana gimana? Apa? kan ini kita integralin, ya kan? Heeh, 1 heeh. per RC dt. Nah, kalau kita integralkan kan otomatis sifat D-nya ini kan hilang. Hmm. Nah, ini kan hasilnya Oh. min T per RC gitu loh. 1 kali T per Hmm. RC kan sama aja toh. Hmm. Hmm. Terus Oh iya iya iya, paham, paham. terus karena sifat integral tadi, maka kita tambahkan Ditambah C. konstanta. Yo, ditambah C. Oke oke, oke, Lanjut. baru ingat aku. Nah, lanjut kita ke atas. Di sini lennya tak coret ini sebenarnya buat penanda kalau ini ke arah sini gitu. Nah, terus ini kan lanjut kita ini kan mau mengalihkan kedua apa ya? Kedua ini ujung-ujungnya jadi konstanta dan konstanta ini. Konstanta sama T per RC sama konstanta kan. Nah, ini keduanya kita melakukan perkalian eksponensial. Sehingga kan eksponensial rumusnya kan e pangkat x tambah e pangkat y itu sifatnya kan sama aja kayak e pangkat x tambah e pangkat y gitu kan. Kalau inget ya, C, C. Ulang ulang ulang. kalau kita melakukan perkalian eksponensial itu kan si T per RC ini kita definisikan sebagai X-nya dan konstantanya kita definisikan sebagai Y-nya. Hmm. Nah, Terus? dalam perkalian eksponen itu kan ada sifat eksponen namanya itu E pangkat X dikali E pangkat Y itu sama dengan E pangkat X tambah E pangkat Y atau enggak kebalik. Koreksi kalau aku salah ya. Jadi gitu. Jadi, itulah kenapa kan ini E terus jadi pangkat toh. Kedua ininya kan jadi pangkat. Nah, ini itu sebenarnya mewakilkan E pangkat X sama E pangkat Y-nya gitu. Hmm. Dan begitu kedua E-nya ini dikalikan, itu muncullah konstanta A gitu. Nah, C-nya hilang, Hmm. konstantanya hilang, muncullah si A ini terus dikali E Hmm. pangkat min T per RC. Jadi yang ini X-nya masih ada. Hmm. Kalau dulu itu di solusi homogen tuh ini AE pangkat X gitu. Kalau ingat lo ya, Hmm. aku juga agak lupa. Hmm. Kayak gitu. Nah, itu sudah Agak apa? lupa sih. Aku Agak lupa sih. aku ya sama sih. Nah, sehingga menghasilkan ini rumus ini. Ini aku ingat dari catatan juga. Jadi AE pangkat T per RC. Nah, tahu ini RC ini itu sama aja time constant kan? Ya, ini akan menjadi dasaran atau fondasi buat lanjutan nomor-nomor berikutnya. Nah, selanjutnya kita Oke. ke solusi khusus, penyelesaian khususnya. Sebentar, sebentar, sebentar. Apa, Pak? Nah, yang integral tadi yang berubah jadi ln tuh tabelnya katanya ada tabelnya. Kayak ada tuh. Coba cari aja 1/x integral integral sifat integral gitu. Ada tuh. Oh, oke oke oke. Itu Sumpah aku bingung. ya itu memang apa ya sudah hukumnya begitu gitu loh. Kayak nggak bisa Enggak, dirubah. terus juga yang itu Nggak bisa yang dimengerti. VO sama dengan min T per RC tadi yang eksponensial tadi. Ini Iya, ya coba apa? aku apa ya enggak lihat secara langsung rumusnya gitu bingung. Oke, gini aja. Tak tak kasih anu ya. Jadi ketika mau mengalihkan secara yo Zar yo, kita Iya. anggap si T per RC-nya ini sebagai X, terus konstanta yang muncul sebagai Y-nya gitu. Nah, karena sifat eksponen itu kan E pangkat X dikali E pangkat Y. Sehingga ya kita tinggal masukin aja X sama Y-nya kan. E pangkat X berarti E pangkat T per RC. Terus yang E pangkat Y konstanta 1, C1 gitu. Hmm. Terus ini jangan tanya ya kenapa jadi A ini aku juga nggak tahu ya. Emang kayak gini gitu. Lemnya dicoret. Lennya ini kucoret karena ini buat penanda aja gitu. Kalau aku pindah Penandanya ke juga. sini gitu. Pindah Oh. baris. Terus sebenarnya itu lemnya masih ada nggak sebenarnya? Setelah ke sini nggak ada, udah nggak ada. Karena kan kita sudah Karena melakukan perkalian eksponensial, maka logaritma naturalnya udah pasti hilang gitu. oh gitu. Jadi Pak, karena perkalian antara ini jadi lemnya hilang. yoi, jadi memang sifat mereka itu kan berlawanan gitu ya. Jadinya Hmm. lennya pasti hilang gitu. Oke. Terus habis itu untuk VO itu kenapa ada HT itu? Terus Oh ini kenapa ada tulisan homogen? ya ini solusi homogen namanya. Ini solusi homogen. Nah, ini VOHT Oh, maksudnya H ini homogen gitu. Terus T-nya kenapa ini homogen? kenapa homogen? Emang kayak gitu. Emang emang apa Oh, dari sananya begitu gitu. iya, iya. Ah, bentar. Oke. Untuk yang C tadi itu perubahan itu ya, yang perpindahan yang D tadi yang ngilangin D integral tadi. Integral tadi. Yo ini kan. Iya, iya. Yo. Ya. Kok bisa jadi C?
Karena Itu gimana? sama kayak pertanyaanmu tadi kenapa bisa len. Karena itu memang rumusnya Udah gitu. rumusnya. Jadi kalau setiap kali kita Oh, melakukan integral yang sifat apa gitu ya, 1/x sih kayaknya, itu akan menghasilkan konstanta c gitu di belakangnya. oke, oke, oke. Ngono. Itu emang Cek tabel integral ya. coba cari-cari aja ya. Aku juga lupa cuy. Terus ini ada solusi khusus ya. Solusi khusus ini ku anggap ya VOP P ini penyelesaian khusus. Aku nggak tahu bahasa lainnya, jadi ku ingat-ingat itu khusus. Jadi ku pakai apa ya, konstanta atau variabel k, terus k-nya ini, nah ini RC kali nol tambah k sama dengan VO gitu. Nah nol ini tuh dianggap dari ini, dari kenapa kok V0 V output sama dengan nol, V sama dengan VO, makanya di sini itu nilainya nol gitu. Terus RC ini dapat dari mana ya, ini kita kan mau nyari solusi khusus itu, waktu itu ada kok persamaannya, sehingga kita itu make RC-nya tok, terus habis itu dikali tegangan ini sama ditambah konstanta gitu. Terus menghasilkan VO. Nah, karena di sini posisinya RC kali nol itu nol ya, maka VO ini sama dengan K gitu. Sehingga solusi khususnya itu VO gitu. Nah, kalau ditanya kenapa, ini kayak perubahan apa ya? Perubahan, cuma permainan ini aja sih. Permisalan konstanta, permisalan variabel aja gitu. Terus Se, se, selebihnya se, aku kurang se. paham. Apa? Oke, se. Iya, Tadi iya. boleh ulang dari awal nggak ya, Mbe? Soalnya tadi putus-putus tadi ada aku. Oh iya, dah. Sorry, Sorry. sorry. Nah, jadi Iya. gini. Ini gimana apa, woi? Jadi ini VOPT atau solusi khusus itu ku anggap VOPT-nya ini adalah K. Jadi ku anggap, ku variabelkan menjadi K gitu. Apa bahasanya? Nah, terus di sini kan apa ya? VOPT. P ini maksudnya penyelesaian VOPT. khusus. Nah, RC ini tuh didapat dari ini apa namanya? Dulu tuh ada apa sih, matematika teknik itu, jadi kayak dia tuh nurunin si RC-nya. Habis itu nol ini didapat dari ini tegangan yang, karena kita kan belum tahu ya, sehingga asumsi kita kan tegangannya nol semua. Jadi di sini nol, nilainya nol. Terus ditambah K. Ini itu ada set persamaannya tapi aku lupa gitu. Jadi ini tinggal ku masukin aja waktu pas ngerjain, sehingga menghasilkan K doang. Karena RC-nya udah dikali nol, jadinya kan tinggal K. Hasilnya itu VO, V output. Nanti kalau ada waktu awakmu bisa pelajari lebih sih ini, karena ini balik lagi ke Hmm. matek ini saat ini. Terus akhirnya kan K tadi kan VOPT, K tadi kan VOPT. Nah, VOPT atau Hmm. V output penyelesaian khusus itu sama dengan VO. Nah, di sini yang aku maksud, kenapa homogen sama khusus ini menjadi menentukan banget modelingnya. Ini kondisi awal ya. Ya, setiap kali kita melakukan pemodelan, kita harus menggunakan initial condition, yaitu tegangan 0 atau tegangan 0 atau 0. Initial condition tuh waktu di mana T sama dengan 0 gitu. Waktu di mana T sama dengan 0. Waktu sama dengan 0. Initial condition tuh 0. Jadi kondisi benar-benar awal. T sama dengan 0 kan kondisi awal gitu. Hmm. Nah, di sini kan T-nya jadi 0 tuh. Ya karena memang kita pakai initial condition di sini. Nah, di sini kita mau melakukan penyelesaian solusi total, yang dimana solusi total itu kan hasil dari penjumlahan si solusi homogen tambah solusi khusus. Nah, ini kalau belum dikasih initial condition itu AE pangkat min T per RC ditambah VO kan, hasilnya 0. Nah, di sini kita menggunakan initial condition sehingga T yang ada di T per RC ini jadi 0. Ya. Pangkat min 0 terus per RC itu kan hasilnya nggak ada gitu ya, 0 gitu, sehingga menyisakan A aja. A tambah VO sama dengan 0. Nah, ini nggak tahu, koreksi lagi ya yo. Apakah pergeseranku udah bener, A tambah VO sama dengan 0, terus aku kan mau mindah nih VO nya ke ruas kanan, itu jadi negatif, udah bener apa enggak ya? Sebentar. Sebelum itu, kalau itu sih udah benar. Itu dari AE-nya itu, E-nya itu hilang dari mana? Ini kan dipangkatin 0 per RC. Coba cari, misal Oke. dipangkatin, misal RC-nya kita anggap 1 gitu ya. Berarti pangkat min 0 per 1 Hmm. gitu. Kan hasilnya hilang gitu. Hmm. Oke, nah, Oh, iya, iya. di sini kan A-nya sama dengan min VO. Nah, baru di sini A yang tadi di sini kita substitusikan jadi min VO. Jadi min VO pangkat min T per RC ya,
pangkat sih aku sedang anu pangkat min apa sih min T per RC tambah VO ini tuh awalnya kan dari AE pangkat min T per RC. Nah karena kita udah dapat A nya itu min VO, nah tadi kan konstanta ya, konstantanya udah ketemu lah A nya itu berapa, A nya itu apa, langsung disubstitusikan jadi min VO pangkat min T per RC tambah VO. Di sini kita udah jadi pemodelan matematikanya. Yang di atas sama yang di bawah ini kalau mau coba dihitung atau mau diganti itu harusnya sama sih. Jadi ini kan aku niatnya mau geser doang ya. Jadi VO dikali 1 min E min T per RC gitu. Ini udah jadi kita. Ini pemodelan yang nanti kita pakai buat mencari time constant gitu. Gitu ya. Oke. Ya, Nah, bentar ya. Aku bukakan. Ini kan berarti ini lanjut nomor 3 nih. yang nomor Oke. 3. Nah, ini sebenarnya kita melakukan hal kayak gini itu udah apa namanya? Udah bener. Soalnya gini. Turunan Laplace dari dvo per dt atau ya Laplace transformasi Laplace dari dvo per dt itu hasilnya SVO S min VO itu kalau kita nulis ini harusnya udah benar karena memang kita diajarinya gitu, turunan dvo dt itu SVO min VO 0 gitu. Hmm. Nah, Yang dicari ini turunan dari dari VO-nya ya, dari ya outputnya ya berarti. ini mau nyari menggunakan ya ini Laplace. Nah, kalau mau lebih jelasnya sebenarnya aku agak bukan malas jelasin ya karena aku sendiri juga masih belum terlalu paham. Tapi kalau mau Hmm. dilihat kenapa kok Laplace-nya dvo per dt ini hasilnya ini itu ada. Ini aku kemarin nyoba ngerjain juga ya belajar mana ya Hmm. sih. Berarti intinya itu udah ketentuan lah intinya. Ya itu udah ketentuan. Kita mau nulis ini langsung kayak gini itu udah bisa aja. Tapi kalau kita pengen tahu apa yang terjadi sampai dvo dt itu bisa menjadi SVO itu ada juga rumusnya. Oh, Nah ini yang terjadi. Gimana Zar? walah. Kamu mau nulis yang Hmm. VO ini apa mau yang ini? Aku inget-inget dikit sih Laplace. Nih, nih. Gara-gara belajar kemarin yang buat itu apa namanya? Yang Hafid buat eh, ujian, yang ujian kemarin yang habis Oh, CBL, tahu kan? ya. Jadi tahu lah dikit-dikit lah, masih masuk dikit. Dikit Sama sih. sama kok. Aku juga masih anu. Ini aja aku masih bingung ST-nya apa gitu. Cuma masih mengkira-ngira lah. Oke, Ribet jadi banget. kalau mau tahu ya asal Sarjana dari teknik, sini. sarjana teknik. Ini asal Ja, ja, angkat Oh, ja. apa? Kita akan mencari tahu kenapa dvo dt bisa menghasilkan SVOS. Rumus Laplace itu dinotasikan sebagai Laplace Ft ini tuh dalam domain waktu sama dengan domain frekuensi F besar S itu sama dengan integral Ft pangkat min St dt. Dt ini fungsi waktu, St-nya aku kurang tahu. Asik. Ya intinya aku kurang tahu yang ini beneran serius. Nah, Iku kayak waktu deh. kayaknya waktu terhadap frekuensi terhadap waktu. Kalau bacanya kan gitu harusnya ya. Nggak tahu lah. ST ini ku seperti apa? Oh, gading. Enggak ST, ini Salah. memang dari sananya gitu. Nah, terus Sarjana kan teknik, bos. apa ini meror teknik-teknik. Sarjana Iki, teknik ST. iya sih, kelas ngono. Walah. Iya kelas. Oh, ST sob. 21. Lanjut ya. Aduh. Fokus. Kelas GG. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Nah, FT-nya kan tadi dvo dt. Nah, dvo dt ini kan merupakan turunan dari VO toh, V output kan. Karena kita tadi disuruh nyarinya kan yang outputnya toh. Makanya kita pakai yang dvo dt. Dvo dt sama dengan integral dvo dt. Dvo dt karena ini ft juga, makanya dvo dt est dt. Jadi ini tinggal masukin aja sebenarnya. Yang sulit itu di sininya. Yang sulit itu di bagian ini karena kita menggunakan integral parsial. Kalau kalian pernah ingat ya, waktu SMA atau SMP itu ada ini pemodelan U dv sama dengan UV. SMA sa, SMP SMA. gak ono ngene. Ya UDV sama dengan tahun UV. ya. Keren. Ini jadi ini tuh U itu misal gini. Misal ini nih, dari UDV sama dengan UV min integral V DU ini tuh tujuannya kan untuk memudahkan kita dalam mencari. Sebenarnya nggak memudahkan sama sekali ini anjir. Ya intinya gitu. Nah, kita pertama tinggal ngapalin aja U-nya itu sebagai apa, DV-nya sebagai apa. DV itu turunan dari V, kalau DU turunan dari U gitu. Nah, mana tadi? Yang kita anggap yang si aku nyatet nggak ya? Waduh, nggak nyatet lagi aku lupa. Jadi yang ini
DVODT itu kuanggap sebagai U-nya ya. Terus DV itu kan turunan dari V. V-nya tadi kan ada di sebelah mana? Di sebelah integral. Yang ini berarti SVOT. Nah, awalnya kan kita dikasih tahu DV-nya itu kan ESTDT ya. Jadi ini U, ini DV-nya. Terus habis itu kan sama dengan UV. Nah, U itu ya ini U-nya kan DVODT lagi. Tapi U-nya itu si DVODT itu dikalikan atau tidak diintegralkan sama apa? Ini kan diintegralkan, ini kan nggak diintegralkan. Nah, V-nya ini kan turunan dari DV. DV-nya tadi kan E min ST dt. Nah, sehingga di sini dt-nya kan hilang kalau diturunin ya, diintegralin turun hilang. Ya, Sehingga dt-nya hilang, terus ini VO-nya naik. Jadi DVO dt-nya naik ke VO, EST-nya D-nya ini hilang gitu. Menghasilkan Ya, evaluasi. karena DT-nya hilang. Ha. Makanya DPO doang. Ya, terus. Oh, masuk ya ya kayak gitu. Ini aku juga sambil belajar loh. Jadi nah, habis itu yang ini kan nah ini ngikut ini kan. V yang awalnya DV itu ESTDT atau jangan-jangan DVO-nya yang DV ya. Itu menjadi SVOT. Jadi SVOT ini oh ini berarti ya SVOT-nya adalah yang DVODT kayaknya gitu. Jadi ini aku bingung mana yang U mana yang DV masihan ya. Nah, Oke. SVOT itu kan naik apa Yokar, turun? Yokar. Oh, Yokar. Oh, Ya, SVOT SVOT Kok aja. SBO? SVOT ya. SVO. Angkatan nih. SVOT Angkatannya angkatan. Oh, bahaya sih di record. Si SVOT Oh iya. aman Ya, aman. lanjut. SVOT itu Dikatain. kan dinaikkan dari DVODT. Fungsi DVODT kalau dinaikkan kan VO. S ini kayaknya loh ya. Ini kan karena fungsi frekuensi ya. Kalau kita main-main di Laplace berarti ada interupsi dari frekuensi. Terus EST DT muncul. Sini jangan tanya dulu. Nah, ini ada ininya ya. Saat T itu kan ini ada tak hingga sama 0. Saat T-nya tak hingga, EST-nya ini 0 karena si S atau si frekuensinya itu kan lebih besar dari 0. Nah, E pangkat min EST ini ya kayaknya benar kata Atala tadi ya. Frekuensi terhadap waktu ya itu kan menjadi 0 karena S-nya lebih besar dari 0. Saat T-nya sama dengan 0 itu maka di sini yang ada di sini nih, yang ESTVOT-nya ini itu T-nya itu bisa diganti pakai 0 gitu. Nah, kemudian di sini kan kita sudah melakukan namanya evaluasi integral ya. Ini kalau nggak salah evaluasi integral namanya. Ini tuh E pangkat min EST VOT karena kita di sini kita pakai yang T sama dengan 0 ya kan. Hasilnya adalah min VO 0. Ini tuh hasil dari integral batas limit sama integral batas tak hingga sama 0 menghasilkan penjumlahannya atau itu penjumlah apa dikurangi itu menghasilkan min VO 0. Ini tolong jangan ditanya dulu karena aku juga masih memahami ya. Ya intinya gitu. Nah, VO 0-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, ini nih. SVOT ini yang ini turun ke sini, SVOT ESTDT sama dengan S-nya kita geser karena kita cuman mau ngintegralin si VOT-nya aja. S-nya kita abaikan, kita jauhi dulu. Jadi S-nya di depan. Jadi S-nya ini nggak bakalan ikut diintegralin. STDT sehingga integral dari VOT STDT itu akan menghilangkan semua sifat-sifat ini sehingga hasilnya itu VO S-nya kembali jadi SVO frekuensi. Jadi kemudian kita masukkan ke sini ya kan DVO jadi Laplace DVO DT adalah SVOS yang ini hasil dari ini dikurangi sama evaluasi integral dari STVOT yang ada di sini hasilnya ini nggak usah terlalu dipelajari, nggak usah terlalu dipahami, nggak usah terlalu dipusingi karena aku cuman ngasih tahu sedikit lah tentang ininya apa yang Turunan ada di rumus. ya turunan rumus yang ada di balik SVOS VO yang dosen-dosen kita itu langsung ngasih tahu kalau Laplace-nya itu kayak gitu. Langsung nomor 3 aja lah. Pusing aku Ya, tahu ya. kalau gitu. Aku sendiri pusing itu. Nah, ini kan dada ini. Apa mana sih gawe rumus ya? Iya. Apa mana sih? Ayo kacau ini. Nah, di sini ini aku lupa lagi. Kemarin aku ingat Lu pas alah. jelasin. Kemarin aku jelasin kalian ini apa? Ya RCSVOS. apa aja. Ya apa aja. Allah gua sering lupa ini, parah kacau ini. Nah, intinya tuh jangan intinya lagi. SVO kan ini Laplace DVODT. Ini kalau nggak salah kita masukin jadi si SVOS main VO ini kan apa ya di luar lagi di apa namanya beda ini kan beda sisi nih
karena kita masuk jadi SVO-SVO-S-nya ini tuh jadi positif gitu. Nah, terus muncul Oke. RC. Ini tadi. Oke, lanjut ya, lanjut. Muncul RC ini aku lupa juga dari mana, padahal kemarin aku Lanjut. ingat. Nanti kalian pelajari sendiri. Dua lah. Gak jelas loh. Kali capek. Kemarin aku ingat soalnya aku kemarin jelasin gitu. Seger baru ngerjain tuh seger gitu. Terus intinya ini VOS sama Iya, VO. saiki wis ngantuk. Nah, ini nih, ini yang baru aku pahami. VOS tambah VOS. RC iku anu guys, RC iku kudu iku nih Tasya. Rangkaian nih Tasya. RC itu kan rangkaian. Tapi Iya, rangkaiannya. rangkaiannya, tapi kan kita pemodelan matematika juga. Rangkaian resistor, Hmm. kapasitor. Oh, alah. Nah, ini aku baru paham yang ini. Gini. Jadi kan ini tuh kan RCS VOS plus VOS tambah sama dengan V input S ya kan. Nah, di sini kan kita pakai Itu dari mana? apa? Tadi kamu belum jelasin. Inputnya dari mana? V input ini ta. Ini. Nah, ini Yo. aku juga lupa. Ini kayaknya yang ini. Tahu sumpah. Kemarin tuh aku hafal, serius. Kemarin aku hafal, sekarang aku lupa ini VIS-nya kemana. Tapi gini, kan transfer function tuh intinya kan output per input ya. Gitu kan? Ya output per input kan, intinya gitu kan. Nah, kayaknya ini Output per input. ya VO 0-nya ini yang jadi V input S. Karena kan tadi kalau kita ingat yang pembahasan nomor 1 2 kan itu masih dimisalkan 0 tegangannya gitu. Jadi VI sama VO kan sama gitu kan. Iya, tapi ini kan pemikiranku, nanti tolong dipelajari lagi gitu ya. Nah, ini kalau ini aku paham RCS VOS plus VOS, ini kan kita pakai menggunakan rumus ini kan pemfaktoran sehingga Itu pindah ruas ah? ini bukan pindah ruas. Tadi kayak yang tadi loh, ya apa namanya? Kalau ada dua ini, 2x ya kan, kita bisa ubah jadi x sama x gitu. Nah, ini VOS kali 1 kan VOS, nih 1. Terus VOS kali RCS kan RCS VOS gitu. Ya, Paham kan? enggak, aku bukan nanya yang itu. Itu kan Tapi pakai perkalian pelangi. ya, Yang atasnya itu SVOS tambah VOS itu tuh pindah ruas apa gimana? nggak pindah ruas nggak sih? Ya Itu turun tiba-tiba aja. plus gitu. Oh, turun. Ini yang ini kan dari L Laplace ke sini kan. Iya, heeh. SVOS-nya ini Oh, pindah itu ke L sini. Tasya. Iya, ini Laplace. Ini nih. Oh, alah. Loh. Eh. Oh iya ya. Ya, SVOS-nya itu pindah ke sini. Nah, terus aku nggak tahu VOS ini kenapa bisa muncul, terus RC-nya juga tiba-tiba muncul, aku lupa. Nah, VO-nya ini karena kita VO outputnya 0 itu sama dengan V input ya, maka sama aja gitu loh. Sama. Oh iya, beda ya. Ada S ya. Ya, gitu. Nah, intinya ini kayak gitulah, ini pakai pelangi toh. Dipelangiin, terus hasilnya RCS plus 1 VOS tuh kita masukkan ke transfer function. Transfer function itu kan rumusnya GS sama dengan YS per US. Nah, YS sebagai output itu kan pakai VOS yang ini nih. Nih. Terus VIS ini kan pindah ruas toh, seret ke bawah. Jadinya VO di per VI. Nah, V inputnya itu sama, karena ini udah ada pindah ruas, berarti kan kayak VO per VI sama dengan RCS plus 1 gitu ya. Nah, di sini karena RCS plus 1-nya juga ikutan pindah ruas, hasilnya kan jadi 1 per RCS. Ini koma, ini kurung apa-apa ya? RCS plus 1 Iya, itu Koma gak sih, itu. guys? Koma gak? Tutup Koma buka gede sak kurung nih. gak sih iku? Kurung Buka hilang kurung. Buka kurung gak sih satu. iku? Buka Iku kurung lho, itu. belakangmu wis koma sa. Oh Esmu wis iya. koma sih kurung, esmu lak kurung. Ya berarti aku Heeh. melok kurung so. Iya, berarti ini aku lupa nulis. Aduh, kacau. Yang intinya gitu. Itu kurang aja. Itu Ya. kan RC. Iya, RC terus kurung S plus 1. Aduh, ini salah nulis kayaknya ya. Harusnya RCS plus 1 Iya, ini. salah. RC S plus Buka 1. kurung berarti. Ya enggak Apa- ada kurung, apa? enggak ada kurung. RC kali S plus 1 harusnya gitu. Sama Coba kayak di ini. zoom out lagi. Coba bentar aku perhatiin lagi. Ini kan RCS RC. plus 1. Sekalian aku mau tanya bentar. Apa? Yang pelangi-pelangi tadi apaan? Ini Iku kan lho, SCTV iku lho. ini kan kita mau memfaktorkan toh apa Ya. supaya nggak ribet gini loh. Ini kan kayak welek ya. Ini sama ini tuh kan sama. Jadi gini Zar, ini ku pelangiin seret gitu kan. Nah, VOS kan tetap ada. Di sini VOS juga tetap ada. Tapi di sini alah, pelangi itu maksudnya dicoret ah? bukan. Bukan. Ini loh, apa kali sama apa gitu loh. Lupa. Aku rada inget teman nggak tahu yang di sini dikalin
mana kali mana gitu loh. Mana aja? Ini nih. Jelasin aja yang pelangnya mana kali mana. Pelanginya gini. Pelanginya tuh kayak gini. Arya aja. Itu kan ada Arya yang lebih VOS. paham. Gini. Ini aku jelasin dari RC yang atasnya dulu ya. Kan itu ada RC, SVOS, tambah VOS kan. Heeh. Nah, ini yang dikeluarin dari perkalian itu tuh VOS-nya. Sebenarnya kalau misalkan mau lebih paham, itu lebih enaknya VOS itu taruh di depan. Ini kan di belakang, ya kan? Ya. Nah, jadi bentuknya sama aja sih. Jadi kayak VOS ini dikeluarin. Nah, RCS itu karena kalau misalkan kita balik lagi, itu RCS saat tiba dikali sama VOS ini, ya itu tuh jadinya yang di atas RC dikali SVOSS itu. Nah, VOS itu sendiri itu diambil dari perkalian dengan satunya itu plus 1 gitu. Enggak. Apa namanya SVOS itu kok bisa jadi satu gimana? Ya karena Dikeluarin VOS ya. VOS VOS apa SVOS? VOS S Enggak, gini. Gini. Itu kan ibaratkan di sini ada dua variabel A tambah B. A-nya itu RC dikali SVOS. B-nya itu VOS itu sendiri yang atas itu tuh. Nah, itu saat dikeluarin ya jadinya RCS tambah 1 doang. VOS-nya di luar. Alah. VOS-nya Gitu, dikeluarin makanya- jadinya jadi satu gitu ta. Yo, Oh, Nah, sama. kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, udah harus jadi transfer function. Selamat. Maaf ya kalau itu aku lagi. GS ya. Apa? Itu GS ya. Tahu itu GS. tahu. Enggak, ini yang ini GS, ini tahu. Oh ya. Oh, itu tahu. Aku kok rada lupa ya. Kok apa dipakainya itu Bentar. pakai Jadi tahu close dulu kenapa kan, ya? close dulu. Apa? Kok dipakainya itu pakai apa tahu itu karena apa ya? Kan Karena tahu RC. itu bukannya buat karena RC. Tahu sama dengan R kali C. Oh, Udah, alah. beres. Bentar. Soalnya kan kalau di fisika kan tahu kan kesetimbangan nggak sih? Beda, cuy. Beda ininya. Apa ya? Antara fisika sama matematika itu kadang-kadang emang beda gitu. RC. Oh, ini hitungannya matematika ya? Matematika ini. Matematika teknik kan? Oh ya, Lanjut apa dari- ya? Tadi kamu mau mengomentari apa ya? Tadi GS itu ya, GS ya. GS itu emang Bukan dari sononya. yang tahu ya. Bukan. GS kan. Ya, GS. GS itu GS itu maksudnya yang mana? GS itu transfer function. Oh, Transfer function. Definisinya Oke, GS itu seperti transfer apa? function. Oke. pakai istilah-istilah itu loh paling jadinya bikin bingung. Apa transfer function ya? Kenapa nggak itunya TF aja? Kenapa harus GS? Kalau di MATLAB TF kok. TF GS. Oh ya, Ini jawaban nomor 3 udah itu ya. Udah, beres. sama dengan 1 per tau Pertama-tama disuruh ngapain dulu nih, MATLAB Pertama-tama pertama. kita akan ini ya, buka MATLAB teman-teman. Za. Oh. Ijen pas ya. Iku lek gak atik sing kayak wingi sing di atas. Ya sudah, tak apa-apa saya tak buka file MATLAB ku sing Bentar. Tapi harusnya nggak pakai persen itu nggak apa-apa kan ya? Maksudnya nggak usah pakai yang penulisan Department of Electrical itu nggak usah nggak buat apa-apa. identitas soal. Identitas itu Oh perlu. Iya. perlu. Kayaknya. Perlu dah. Kayaknya. Dari siapa kon? Bisa abaikan aja. Ayo lanjut. Sekarang tanggal berapa? 2 ya? Tak tulis sih. Abaikan aja wis. Well. Jadi untuk Iki- membuat apa? Nge-save apa jenenge? Ya nge-save-nya time constant aja. Time constant 1A misalnya. Nomornya tadi 7A ya, 7A, time constant 7B, time constant 7C. Kan kita bikin Kok 3 percobaan. Kan 8 enggak sih? Oh, 8, Mas. 3 percobaan, Mas. Cukup 3 Loh. aja. Loh, enggak. Kan nomor 8 bukan nomor 7. Oh iya nomor 8. 8A, 8B, 8C Time berarti. cons apa? Time cons apa jenenge? Konstan 8A, 8B, 8C. Time cons 8A dulu. RC. Oh, ternyata Itu iki soal. za. Apa? Jenenge bahasa pemrograman MATLAB iku Mat apa jenenge kok lah? Mat apa? M file ta. Mat
Iya, M file. Namanya emang M file. Mm-mm. Terus Nomor oke. Se. Ini 8A dulu ya, 8A ya. 8A dulu kita mau ini nih aku juga lagi buka yang pas yang pertama gitu. Yang pertama yang Oke. harus kita lakukan adalah mendefinisikan nilainya si resistor sama kapasitor. Resistor sama Heeh. Kapasitor. Kapasitor. Ikuti codinganku berikut ini. Apa resistansinya 1000 ya itu ya. Yoi, kapasitornya 1E. 1E itu maksudnya 1 kali 10 pangkat min 3. Iku berapa ya? Kok lupa aku. 1 pangkat min 3 iku mikrofarad ya. Mikrofarad gak sih iku? MF apa mikro ya? MF mili. Oh mili ta? Ya MF milifarad. apa-apa. Iya, tiga bener. Kalau mikro tuh 6 gak sih? Lupa aku soalnya. 6 itu apa yang UF itu apa? UF. Mikro apa nano? UF itu mikro, Ya berarti NF itu nano. ya UF berarti. Ini masih 10 pangkat min 3. Ayo lanjut. Sudah selesai Sik, kan? sik, sik. Kalau tahu tuh emang Jadi kalau tahunnya itu emang ditulis kayak gitu tok ya. Ya, tahu Kok L bisa tahu langsung C. paham? Kok bisa langsung paham loh? Apa yang bisa langsung paham? Paham lah. Ya, maksud ya kode pemrograman nih. Pinter. ya kan diinisiasi itu kan tahu itu sama dengan R dikali C. Jadi Oh, nanti tulis tahu kan ya kayak pemrograman biasanya sih tahu. Yoi. Num sama Denum itu cuma itu apa namanya? Programnya ya? Atau gimana? Num numeratornya yang kalau di transfer function itu num itu yang di atas dan numerator itu yang di bawah. Penyebut Da- oh, pembilangnya itu. oh, num itu singkatannya numerator kan. Mm-mm. Iku fungsinya kayak apa sih? Ya itu yang buat di atas itu yang aku nggak tahu fungsi kalau secara spesifiknya kenapa satu gitu ya. Tapi emang Ini aja daripada ngejelasin 2 kali, mendingan jelasin sesuatu aja dari awal. Ntar tanyanya kalau udah selesai aja kayak Ya wes, lanjut. ya. mm, Sik, ntar. sama ya RC sama taunya diselesaikan dulu. Oh, Jelasin bisa dong aja sampai. kenapa R-nya pakai 1000, kenapa C-nya pakai 1 min 3. Kenapa Itu R-nya 1000? Kalau tahu oke lah. Kenapa Itu R-nya? sudah sesuai sama soal itu soal. Ah, itu udah sesuai sama Soal ya. Bentar. Soal itu. Bentar. Kalau yang Ini. apa namanya diketahuinya karena itu sudah soal sih. Yo. Jadi kalau yang Oh, RC-nya nggak usah kamu tanya soalnya itu sudah soal. Sudah. Hmm. itu M-3 tuh artinya mili ya? Ya. Iya, milih itu. Mili. Kenapa M-3? Ya karena E itu mendefinisikan 10. 10 Itu pangkat. 10 ya? E itu 10 pangkat. Jadi maksudnya bukan pangkat 10 ya, 10 pangkat kali 1 E min 3 10 itu 1 pangkat min kali 3. 10 pangkat min 3. Benar. 10 pangkat min 3. Oke, sip. Aman. Oke. Yuk lanjut. Num itu numerator Nah, di atas. Coba kamu run dulu biar paham. Coba kamu run yang di atas tuh maksudnya di mana? Oh. Num ini udah transfer function udah apa ya? Udah fungsi khususnya nggak bisa ku bilang gimana karena memang kalau mau ngomongin si time constantnya ini kan ngomongin time constant nih. Nah, si Ya. function generator transfer functionnya ini tuh nggak terlihat yang gimana gitu, nggak terlihat gitu di sistem ini, tapi kita bisa tahu time constantnya itu kalau kita pakai pemodelan matematikanya. Nah itu di situ uniknya. Nah aku tahu kenapa transfer function ini fungsinya apa, ininya masuk kan itu input dibagi output gitu ya, inputnya Ya. berapa dibagi outputnya berapa, nah gitu loh. Jadi kalau mau matematis sendiri aku kan nggak ngitung ya, tapi kalau kalian mau hitung monggo. Jadi nanti 1/RC-nya diganti sama ini, diganti Ya. sama nilai ini, terus S ya kan, dikali S, terus ditambah 1 ya tadi ya kalau nggak salah ya gitulah RC ya, tambah dikali 1 lagi. Jadi ini hasil ini dikali 1 ya, ini 1 ini dikali 1 gitu, kayak gitulah. Aku bingung ya. Pusing aku. Coba aku mulai nggak pahamnya tadi tuh dari 6 sih. 6-nya kenapa bisa 1, terus ya seterusnya lah. 6-nya kenapa bisa 1? Ya Mana seterusnya. sih 6-nya 6 kenapa 6. bisa? 6 NUM. Oh, num-nya kenapa 1? Karena Ya. persamaan transfer function kita adalah 1/tau S plus 1.
Oh, Jadi ini cuman mendefinisikan si transfer function aja. Gitu. kalau 6-nya 2 ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada sih, kan transfer function tuh pastinya bilangannya satu gitu. Harusnya nggak ada sih, Intinya, karena apa? jadi kalau misalkan ditanya 6-nya 1, kenapa? Jawabannya karena Karena memang turunan transfer functionnya begitu gitu. Turunan oke. transfer function yang Oke, terus dihasilkan dari Laplace. Ya apa? Bentar aja. terus habis itu Ini ya lanjut. nomor 8 apa? Mana 8? Oh, ini nomor berapa ini? Sekarang Ya nomor nomor 5 atau? 8, nomor 8. 8. Nah, 8 kan? 8. Ya, ya 8. 5 sama 5 itu cuma milih doang sih. Ya, intinya kayak cuma contoh doang sih. Oh, berarti nggak dikerjain ya nomor 5 ya? Itu simulasi, itu cuman panduan, orang dikerjain. Apa yang mau dikerjain? Iya, Soalnya nggak ada. Nggak simulasi. kirain kayak Hmm. diminta itu apa kayak melihat hasilnya gitu. Ya kan, ya nanti kan kita juga disuruh Oke. nge-screenshot ini programnya itu hasilnya. Oh, Eh, oke 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 oke. aku pengen Nomor update 7 itu measure the time constant. Apa? Measure berarti measure the time constant. Ya measure ya itu mengkalkulasikan time constantnya, diukur time constantnya. Ini yang ku titik itu time constantnya. Oke, berarti kita mulai ngerjain dari nomor 8 dulu berarti ya. Ini selesaikan dulu codingannya, selesaiin dulu kayak gini untuk Oke, mendapatkan. lanjut deh penjelasannya. ya Lanjut ya. eh, Apa? ya Ada apa? ya yes lanjut Ya, lanjut saya lanjut saya. ya lanjut dari denum. Anum denum ini kan tadi ya apa namanya, mendefinisikan si transfer function 1/tau s kali tambah 1. Nah, terus Mm-mm. ini fungsi GS ini mendeskripsikan kalau GS itu adalah transfer function. Nah, transfer function terdiri dari num sama denum. Gitu. Oke, tadi tau 1. Kenapa dari 1/tau S plus 1 itu jadi tau 1 doang? Ini tadi RCS plus 1 apa RCS kali 1 aku lupa ya. Aku juga lupa Plus, lagi. plus Kalau RCS plus plus, 1. kalau plus gini nanti. Nah, tadi kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kalau ada gini nanti. Nih, dia tidak apa terdefinisi. Oh, berarti Oh, harusnya nggak ada. memang dari sana ya berarti. Memang dari sononya. Jadi Oke, memang terus GS tadi apa GS? GS tuh ya ini definisi GS adalah transfer function. Nah, ini TF itu transfer function. Transfer function adalah num sama denum. Gitu. Num dibagi denum kan. Num per denum kan gitu. Numerator per denominator. Nah, Num, koma denum. tapi kan nanti apa ya? Paling kalau aku tadi belum jelasin yang tahu kenapa plusnya hilang, malah nanti bingungin nanti kenapa num per denum kok num koma denum kan gitu ya. Tapi nyatanya kan di GS atau di transfer function kan num per denum gitu. Memang apa ya codingannya ya? Ya itu masih Codingannya pengennya kayak gitu. iya. Mau gimana lagi gitu. Ya Iya. berarti codingannya emang gitu cuma kita perlu merubah R sama C saja ya. Yoi. Yang perlu dirubah cuma L sama C. Ah, Kita nggak perlu fokus yang Ah, lain-lain. yang perlu dirubah R sama C saja di Iya. setiap soal itu. Semuanya. Ini tuh cuman anunya toh apa wadahnya buat kita bisa mengetahui resistor kapasitor time konstannya berapa. Nanti tak kasih tahu kenapa soal nomor 1 sampai 8 tuh berhubungan terus. Sorry motong ya. Hmm? Tadi aku sih tadi lihat ada 1 MF, 50 F. Nah, itu kok ini jadi 1 E itu maksudnya 1 E itu apa? 10. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan kayak 1 kali 10⁻³ diganti jadi 1 E-3. Jadi 1 E itu mewakili 10 pangkat. Paham nggak? Jadi misal 1 kali 10⁻³. Kalau disederhanakan E-nya kan jadi 10 pangkat gitu. Jadi 1 E-3, 1 kali 10⁻³ gitu. Berarti semakin besar tadi nanti cukup 1 E yang diganti cuma minnya, min berapa gitu Ya ya? min 6, min berapa? Kalau tadi kan mikro ya 6 gitu, min 6. Oke oke oke. Thank you lanjut. Lanjut, ini kalian harus selesaikan dulu codingannya, nanti ku jelasin. Oke. Satu aja kali ya. 1 maksudnya. Ya, nanti sisanya kan nanti kalian coba ini ngerjain Tinggal sendiri lah. coba RC-nya. Ya, ini coba ngerjain sendiri yang 1B sama 1C. Yang ini ku contohin yang 7A aja, 8A nih. Karena waktunya udah mepet juga. Mepet. Kita nggak apa sih?
Lah kan Hebat zoomnya apaan ini? ya intinya figur adalah tempat untuk Oh ini. membuat kotak. Jadi untuk membuat kotaan ini itu perlu fungsi figur. Hmm. Ini buat kotak nih. Aman. Terus title, Hmm. title itu ya ini title Ya nih. itu. Oke, Terus X label. X label nih, waktu T Oke. kan. Y label Hmm. nih. Grid. Terus grid itu yang ini garis-garis ini. Grid kan apa sih? Oke. Ya, Grid itu kotak-kotak wes Iya, ngomong. ya. kotak. Yelim itu limit ini. Apa namanya? Limit sumbu Y. Sorry, grid itu pembatas. Ya pembatas. Nah, Pembatas. yelim itu Oh. sumbunya. Oke, sip. Aman. Wes beres ya. Nah, habis ini Terus ku tinggal Link itu sembunyi. di Aku udah run bisa aja. Sa. Coba saya lihatan punya aku Sa. Thread. Nah, jadi di sini kan kita udah bikin figur nih. Terus kan kita udah tahu lah. Ini adalah hasil dari time constant dengan resistor 1000 dan kapasitor 1 milifarad. Nah, gimana cara menentukan time constant? Kita pertama-tama harus tahu dulu definisi time constant. Time constant adalah waktu di mana waktu pengisian kapasitor saat berada di titik 63,2% dari steady state. Steady state itu artinya tegangan maksimum kapasitor. Tegangan maksimumnya Apa? Gimana? time constant adalah waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi daya sebesar 63,2% dari steady state atau dari kondisi dari tegangan maksimum si kapasitor. Gimana? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Emang gitu ya. Ini emang gitu, serius ini emang gitu. Jadi time constant tuh waktu yang dibutuhkan, ya kan? Kapasitor untuk mengisi 63,2% dari ininya tegangan maksimum kapasitor. Nah, ini kayaknya ada hubungannya sama unit step ya, sama respon sistem. Tapi kita kan belum diajari. Jadi ya ini kita ngulik-ngulik dikit, tapi karena belum diajari ya nggak usah lah. Jangan dipikir dulu itu. Kita pikirkan aja 63,2%-nya. Jadi titik kata kuncinya 63,2%. Nah, 63,2% dari grafik ini kan kayak di mana gitu, di mana. Nah, ada cara ngitungnya menggunakan pemodelan matematis yang tadi kita udah buat. Tadi kan kita udah di nomor 2 kan ada tuh solusi total. Ya. Yo. Solusi total. Yang tadi Yo. nomor 2. Yo. Solusi Ya. total itu adalah pemodelan matematis yang akan kita pakai buat menentukan si time constantnya ini. Rumus time constant kan R kali C ya. Nah, Yo. R itu kali C. ya, Tahu. itu kan time constant, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2-nya. Nah, tapi kita kan nggak tahu 63,2-nya itu di mana gitu. Nah, caranya itu adalah dengan ini sih, nomor 1A-nya mana? Nomor 1A aku mana? Nomor 1A, 8A ya. Aku nulisnya 1A lagi. Nah, ini nih. Ini ya, lihat ya. R-nya 1K. C-nya 1 milifarad, ya kan? Rumus tahu R kali C. Ya kan? Tinggal dikali kan 1 detik. Dari sini kita bisa tahu bahwa time constant atau waktu yang diperlukan si kapasitor untuk mengisi atau ya mengisi 63,2% dari tegangan maksimumnya itu di 1 detik. Nah, kalau kita lihat di grafik ya kan, 1 detik berarti di sini. Nah, kurang lebih di sinilah ya ini. Nah, ini kan benar kan amplitudenya 0,632. Ini 63,2% ini. Benar kan? Nah, cara membuktikannya kita masukkan di rumus ini. VOT sama dengan VO 1 dikurangi E dikurangi T per RC yang tadi. Terus ini aku rubah jadi tau aja karena ya ribet juga, aku lupa nggak ganti. Nah, kemudian di sini karena kita kan udah tahu ya, taunya itu 1 detik ya waktunya. Jadinya kita masukkan VO-nya ini 1. Bukan, sorry. Enggak. Kan kita ini kan menguji respon ya, respon unit step ya. Yang dimana karena tegangannya kita belum tahu, sehingga di sini kita pakai V outputnya itu 1. Ini kayaknya ada hubungannya sama transfer function, tapi aku kurang paham kenapa kok bisa 1 dijelaskannya, ya kan? Tapi intinya ya kalau nggak ada tegangan ya otomatis nggak mungkin lah bikin figur kayak gini toh. Tapi memang di figur ini itu kan tegangannya 1 nih, ya tegangannya 1 kan. Nah, makanya kita tulis tegangan V outputnya itu 1 dikali 1 min T per 1. Nah,
min T per 1 kan ya min T kan gitu ya. Yang ini Nah, min T, nah T-nya kita ganti 1 bukan karena ini, karena tahunnya 1 detik. Ya kan? Ya. Karena tahunnya 1 detik, karena ya benar, karena tahunnya 1 detik ya. Waktunya 1 detik. Sorry. Nah, karena itu itu kan bilangan Euler ya, Rek ya. Ini kalian juga ingat-ingat, itu adalah bilangan Euler di sini, bukan eksponensial. Bilangan Euler adalah bilangan yang memiliki nilai 2,718. Nah, bilangan Euler ini loh. Ini Eja ya. Euler. Euler. Kalau Oke. nggak salah loh ya, itu nilainya 2,71821. Itu pelajarannya 2,7. apa anjay? Wes pokoknya matematika teknik. Itu kayaknya belum dijelasin. 2,71821. 2,78. Cemiu ya, correct me if I'm wrong. Seingatku begitu. Kok bisa 0,3679? Nah, Ya gue sudah ketentuannya. bukan tal. Gini, Masih lo. Euler kan 2,71821. Terus dia itu dipangkatkan min 1 kan. Coba kalkulator, Euler dipangkatkan min 1. Coba kalkulator masing-masing kalau penasaran nih. Gimana? Euler. Coba di kalkulator Euler yang E itu dipangkatkan min 1. Cobain. Pangkat min 1. Ya, coba cari hasilnya bener gak? Kalkulator lu gak ada. Oh iya dah. Oh iya. Nah, ini Iya. nanti dipakai buat 1 dikurangi si E pangkat min 1 ini. Hasilnya kan 0,6321. Yang artinya dari hitungan ini itu sudah memverifikasi bahwa tegangan pada saat time constant atau waktu yang diperlukan kapasitor untuk mengisi 63,2% dayanya, atau dalam hal ini karena tegangannya 1, berarti kan 63,2%-nya adalah ya 0,632 ini kan. Nah, ini udah diverifikasi dalam waktu 1 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi tegangannya sampai segini itu 1 detik. Ini yang sebelah kanan itu steady state. Ini adalah kondisi di mana tegangan si kapasitor itu mencapai 99,3%. Kenapa nggak 100? Karena sifat dari sinyal ya kan, ketika dia di plotting seperti itu kan kita nggak tahu ujungnya benar-benar sampai tegangan 1 itu kan kita nggak tahu, memang nggak tahu. Karena apalagi kan kalau RC-nya ini nilainya itu kayak ya ini kan tahunnya 1 detik. Kalau misal tahunnya 10 detik, nah itu kan pasti jelas sangat jauh gitu ya. Makanya dalam matematika itu memang steady state itu kondisinya ketika tegangan mencapai 99,3 atau kapasitor terisi penuh gitu. Nah, ketika T sama dengan tak hingga, maka E pangkat min T atau ya E pangkat min tak hingga kan 0 gitu ya. Nah, Vmax itu terjadi pada saat tahunnya itu dikali 5. Ini memang rumusnya gini ya. Jadi rumus Vmax itu ketika tau, atau tadi kan tau kita 1 detik. Jadi 5 kali 1 kan 5. Nah, sekarang kita masukin lagi ke persamaan yang ini, persamaan solusi totalnya. Untuk mengetahui apakah kita bisa memverifikasi kalau dalam 5 detik itu tegangannya segini. Oke, kita plot dulu ya. Aku plot dulu ini. Kan tadi tegangannya 5 nih, di 5 nih. 5. Aduh, kurang pas ya. Iya. Nah, wis nggak tahu lah 5 pokoknya. Di sini kan respon GS-nya itu kan 5 dengan amplitude 993 ya, atau 99,3% dari kapasitor. Sekarang kita verifikasi dengan hitungan. Makanya kenapa aku walaupun nggak diminta aku tetap masukin aja hitung-hitungannya. Tadi mana sih? Oh ini. Nah, tapi sebenarnya perhitungannya nggak dimasukin ya. Apa Perhitungannya nggak perlu dimasukin berarti. Nggak perlu sebenarnya, nggak harus. Cuman kalau kamu kamu penasaran apakah itu sudah sesuai apa belum, atau kamu penasaran kenapa itu bisa terjadi, ini hitungannya. Nah, ini VO5 ini dapat dari mana? VO5 dapat dari T. Kita kan tadi 5 tau, jadi dalam detik ke-5 itu kan tegangannya segini. Nah, untuk memverifikasi itu ya VO5, T-nya didefinisikan 5 sama dengan 1 dikurangi E dikurangi 5 per 1. Nah, min 5 per 1 itu hasilnya kan 5 nggak sih ya? Min 5 ya. Nah, ketika bilangan Euler dipangkatkan dengan min 5 itu hasilnya 0,0067. Boleh di kalkulator kalau masih kurang percaya lah atau kurang paham lah. Oke, percaya. Berarti sebentar, aku mau nanya dulu. Berarti ini dicari ini saat kondisi 63,2% charge-nya
sama steady state-nya. Ini perhitungan pribadiku aja. Yang mana steady state? Yang steady state-nya. Steady state. Ya, Hmm. gitu. Biar apa? Tujuannya? Biar apa? Biar kita tuh bisa tahu gitu, kayak kan bentuknya si sinyal tuh kan responnya kan instan jeret gitu, langsung membentuk melengkung, terus dia kan bergeraknya itu theta hingga. Nah, aku itu pengen tahu gitu. Kan pada saat aku belajar tuh aku dapat kayak 63,2 dari steady state. Nah, steady state itu apa gitu? Steady state adalah kondisi di mana tegangan mencapai 99,3% dari atau mendekati sempurna lah, mendekati penuh lah Mendekati kapasitor. penuh lah maksimal. Yo, Eh, mendekati tadi full. 9, kenapa 99,3 itu kenapa? Kenapa? Karena kan T-nya tak hingga. Kita itu nggak tahu sebenarnya. Oh. Ini ya, aku simulasiin lagi ya. Ini kan T sama dengan 5 nih. Saya tak geser ya, bisa nggak? Nah, ketika aku di 7, apakah dia 1? Loh, masih 999 loh. Oh. Kan kita nggak tahu gitu kapan satu pasnya. Apakah di sini? Loh, ini masih Enggak 999 juga. Hmm. Nah, Oh, itu. gitu. Makanya T-nya tak hingga. Yang 993-nya mana? Ya, Di 993 nya 5, berarti di 5, titik titik 5. 5. Ini titik 5. Oh, Nih, tak plottingin ya. Nah, yang tadi yang apa? Yang apa sih? Nah, ini. Dah. Ini agak offset dikit nggak apa-apa lah. Ya kayak gitu. Itu nomor 1, nomor 8A kayak gitu. Ayo kita coba kan nomor berikutnya biar lebih lah. Lebih asik. ya. Nomor berikutnya tinggal ganti aja ya resistansinya ya, nama Eh, kapasitor. Ini recordan sampai 2 jam anjir. Enggak, baru 1 jam kok. Tak Oh, pause. ini 2 jam anjing aku record. Tak pause. Karena aku tak pause Oh. tadi. Nah, oke ya. Di sini apa ya? Ini kan nilainya R-nya 2000, C-nya 1 E pangkat min 6. Sebenarnya kita itu melakukan variasi RC ini itu untuk nanti dilanjut ke nomor 8 itu kan ada pertanyaan bagaimana R sama C itu bisa mempengaruhi respon sistem gitu kan. Nah, sini aku langsung memberikan ininya. Dor. Dor apaan? Enggak, ini memberikan enggak ini loh, aku mau memberikan ininya. Apa sih ininya? Grafik plottingannya. Sama ya, ini tegangannya 1. Nah, ini kita mau mencari di manakah 63,2-nya. Sama seperti tadi, kita pakai rumus yang tadi. Mana tadi? Rumus yang tadi. Go. Aku pengen broadcast. Aku pengen. Nah, mana tadi? 1B ya. Ini 1B. Nah, 1B ini kan 2K sama 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ketika hasilnya ini dikalikan, itu kita menemukan time constantnya itu di 0,002 detik atau 2 milisecond kalau nggak salah. Tapi karena kita memang pakainya second ya ini 0,002 second ini. Terus ya udah kita tinggal masukin angka 0,002-nya di tahunnya ya ini. Ya sama kayak tadi kan. Dan ini hasilnya 0,36. Kenapa kok ini 0,002 menghasilkan ini? Karena ya angka sama kalau dibagi ya hasilnya 1 kan. Jadi E pangkat min 1 lagi dan menghasilkan ini. Terus ini juga sama ya steady state-nya. Steady state-nya juga sama. Ini 0,01 dapatnya dari ini 5 tau 5 kali 0,002. Ini tak taruh bawah karena aku lupa nulis di atas gitu. Jadi karena mumpung inget itu tak taruh di bawah gitu. Emek. Ya. Ya. Apa? Ya. Oh, tiba-tiba topik anjing. Iya, saya setuju. Iya, Saya setuju. Ini tak plot di Iya. 0,02. Nah, kan sama. Terus tadi diplot di 0,01. 0,01. Tuh. Ah, Nah, sama. Dah sama ini. Jadi udah sesuai juga. niga. Oh, apa niga kena YouTube kuning nanti. Ini mah YouTube loh. Kena dolar kuning lho kok. Gak ngurus. Aku kan memang niatin Gak ngurus, berbagi ilmu doang aku. Orang Oh, Iya, marah-marah YouTube kena ban gak ada salahku loh ya, tapi. gak ngarah lah. gak mungkin. Iya. Aku lo YouTube masih 7 Tapi subscriber. Reza Auditore YouTube-nya dispami anggrek mekar Pontianak ya kak. Kenapa apa sih? Itu kan live stream. Iya. Oh, anggrek mana? Stop lah. Saya Raja lanjut. 1C Stop. sama ya. 1C juga sama. Satu C itu kan 1C kan 50 nanofarad ya itu. Kalau Iya. berarti penerusannya gimana? 50 min. 50 Lima. nanofarad.
Iya, 50 50 nano ya. mikrofarad kok. Oh, mikro ya itu. Iya. Kalau 50 berarti 5 E ya. Iya, Iya nggak sih? 50 itu 5 kali 10 pangkat min 6 ya. 50 kali 10 pangkat min 6 apa 50 kali 10 pangkat min 5? Kayak 10 pangkat 54 min kali. 5 ya. Loh, Ya nggak sih? itu Sik, kalau 5 nggak sih? soalnya gini, logikanya gini, kan semakin besar pangkat negatif kan hasilnya semakin kecil ya. Nah, 1 mikrofarad sama 50 mikrofarad kan besar 50 mikrofarad ya. Dan 50 mikrofarad itu kan masuknya puluhan. Jadi kalau misal 50 itu bisa kita bilang 5 kali 10 pangkat min 6. Tapi kalau udah 50 berarti kan jadi 10 pangkat min 5 gitu. Naik satu lah, naik satu step. Kok Nah, gitu? Bukan sama aja Oh, ya? mengulang Kan bukan malah 50 mikro. sekali. coba kalkulator deh, kalkulator. Apa nih? Perasaan ada laptop harus jadi kalkulator loh lah. UF tuh Ah, ya aduh, 50 sakit tuh farad. perutku. Tuh harus ngini barang. 50 mikrofarad 0,005 kan. Kalau 1 0,001. 6-nya berarti 50 mikro 0-nya 50 itu berarti nah, 0-nya ada 5. 6. Ya 5 kali 10 pangkat min 5. Nih hasilnya ya 0,0-nya ada 5 nih. Oh iya Kalkulator. iya. Jadi Oh iya min iya. Ya wis wis anu. Lanjut. Berarti 50 ya? Ya, Berarti 5 E min 6 ya tetap ya. Ya 5 E min 6, bukan 50 E min 6. Kalau 50 berarti 50 E min 5. I see. Oke oke. Ini 50 M6. 50 apa 5? 50 E, kalau 50 itu E min 5, kalau 5 itu E min 6. Wes cobaan. Cobaan dewe 5 min 5 min 6. Wes. Yo, wis 5 min 6 ae. 5 5E. M6. 5 E min 6 ya, 5 E min 6. Yo. Wis. Ini aku nggak ngeplot ya, aku ngasih rumusnya aja, apakah sesuai apa enggak gitu. Nih rumusnya. Tinggal ini nolnya abaikan 1 ya, soalnya ini aku ya itu karena tadi perdebatan 50 kali 10 pangkat min 6 ini harusnya kan 50 kali 10 pangkat min 5 ini harusnya. Nah ini kesalahanku. Di sini kan 0,0005, tapi ketika diplotting itu cuma 0,005 gitu. Jadi ini salah nulis. Ini Pak Dwi paling ya aduh, aku ya males revisi. Ya intinya gitulah. Maksudnya? Ini loh. Kan gimana? nolku kan ada banyak nih 0,0005 detik. Ya. Coba kalian plot dulu. Udah apa belum? Bentar. MATLAB mana? Duh. 5E min 6. Ya, 5 min 6 ya. Aku kemarin ngeplotnya soalnya 50 Ini tahu hasilnya masuk ke 0, berapa? masuknya dia di 0, berapa tuh? Zaza di MATLAB ku nggak ada 63, adanya 637 enggak apa-apa dah. Mendekat apa Ya nggak bisa emang tak mendekati, enggak, emang kita kalau mau ngepasin nggak bisa. nggak sulit. Iya nggak ada loh. Aku nggak bisa ngepasin ke 632 soalnya. Nggak apa-apa. Tok, yang penting awakmu paham kenapa 63,2 itu kenapa. Iya. Negas. Gue nangis. Arek ngelamai. Anak ini berapa ini sih? Oh. 0,628 amplitude. Eh, Ini juga harus apa tak kerja apa tak analisis ayo. Males aku tidak. tugas mesin listrik ada 26 soal cok lali lo tal. Iya ya, ya Allah. Mau gua aja online gak tahu ngajar mesti. Mesti langsung kayak itu, Bos. Makan deh online orang pas minus sih. Apa? Aku pengen teko mesin listrik nomor 1 ku rumusnya itu apa? P per V. Gimana? Daya per voltage. Ngono toh? Iya. Kan kita nyari ampere, tegangan ampere yang diberikan generator pada beban penuh. Berarti kan kita nyarinya kan IL. IL tuh arus load current beban kan. Ya wis, itu. Gak 1000 ya, soalnya aku mau lihat ada beberapa rumus mau 1000 kali berapa ngono loh. Apa itu anjing? Gak tahu. Yes. Ini udah selesai kan ya? Udah selesai ya? Udah selesai, udah.
Oke, thank you. Oke, Oh iya, apa? aku mau nanya. Aku ngucapin makasih banyak nih udah ngajarin malam ini. Oke, Iya. bayar. Jangan Iya. kabur. Bayar, Iya. bayar.